Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fahmi Damuddin. NIM saya 3321016. Di sini saya kuliah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini saya di video ini saya akan mengkampanyekan anti korupsi. MK Pendidikan Anti Korupsi dan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Bu Dwi Nur Cahyani, SSMPTI. Kemudian langsung kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum itu kita tahu bahwasanya korupsi di negara ini sangat merajalela. Tidak hanya di negara ini, tetapi juga di negara-negara lain. Jadi sebelum kita pembahasan yang lebih dalam, apa itu korupsi? Jadi kita harus mengetahui korupsi itu apa sih. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Kemarin kita sangat terkejut dengan adanya kerusakan organisasi dalam kabinetnya Jokowi dengan adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Nah, itu sangat tidak bermoral ya, karena masih dalam pandemi COVID-19, tapi mereka malah memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Akhirnya masyarakat masuk ke dalam jurang kemiskinan yang sangat berbahaya untuk kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ini harus kita antisipasi dengan terus mengkampanyekan anti korupsi seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk korupsi yang yang sering terjadi ya di negara kita. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kemudian suap menyuap. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan, pemerasan. Nomor 5, perbuatan curang. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang terakhir, gratifikasi. Sedikit saya jelaskan terkait dengan hal ini, terkait dengan jabatan tadi. Jadi ketika ada suatu persidangan dan seorang terdakwa memberikan beberapa hadiah kepada hakim, yang mana hakim tersebut adalah si pembuat keputusan. Nah, ini bisa mempengaruhi keputusan dari hakim tersebut dan merugikan dari pelapor atau yang menjadi korban. Nah, itu sangat harus kita atasi seperti itu ya. Itu dari bentuk korupsi. Kemudian selanjutnya adalah faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor politik. Kalau faktor politik ini disebabkan biasanya terjadi instabilitas politik ya. Kemudian ada kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya demi jabatan mereka rela melakukan apapun, bahkan mengeluarkan uang yang sangat besar untuk memberikan suatu dukungan untuk mempertahankan kekuasaannya. Padahal kalau orang tersebut tetap mempertahankan kekuasaannya, itu bisa meraup ya, atau bahkan bahasanya itu seperti memakan harta yang sudah diberikan kepada masyarakat. Jadi gambarannya setelah memberi, dia meminta kembali uang tersebut. Nah, itu faktor politik. Kemudian ada faktor hukum. Ini tadi yang saya jelaskan terkait dengan hakim tadi. Jadi si pembuat keputusan. Dari faktor hukum ini, korupsi terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Akhirnya korupsi itu terus terjadi secara terus menerus ya. Sustainable corruption, jadi korupsi yang sambung sinambung, itu dari faktor hukum. Kemudian
Selanjutnya yakni faktor ekonomi. Jadi biasanya itu ada seorang pejabat yang merasa gajinya kurang mencukupi kebutuhannya gitu. Seperti yang kemarin yang terjadi di Banjarnegara ya, bupatinya itu ketika diwawancara ngomong bahwa kalau tahu gaji bupati seperti ini ya kita harus korupsi. Nah itu kalau sudah mempunyai pikiran seperti itu, nah itu harus segera diberantas. Kemudian yang keempat, faktor organisasi. Jadi faktor organisasi ada beberapa penyebabnya ya. Kurang adanya teladan dari pimpinan, kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai, kemudian manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Jadi ketika ada suatu pelanggaran di dalam suatu organisasi tersebut itu ditutup-tutupi. Bisa ditutup-tutupi itu karena memang dapat hadiah dari yang terdakwa, ataupun memang karena dulu itu sudah pernah diberikan jasa oleh si terdakwa tersebut, ataupun si terdakwa ini adalah keluarganya sendiri. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian dampak masif korupsi ya. Oke, dampak masif korupsi. Yang pertama dampak ekonomi ya. Dampak ekonomi itu seperti lesunya pertumbuhan ekonomi, kemudian penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Selanjutnya meningkatnya hutang negara. Ini sangat harus kita atasi ya. Ketika hutang semakin meningkat, itu negara akan semakin mendekati inflasi ataupun kerugian yang sangat besar. Akhirnya pemerintahan ataupun organisasi atau penyelenggara pemerintahan itu hancur, bisa dimasuki oleh negara-negara yang lain ataupun dijajah. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama dampaknya yakni mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Kemudian yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Kita tahu bahwa filsafat pendidikan itu definisinya adalah memberikan suatu ajaran perbaikan moral. Ketika orang melakukan korupsi itu juga ada dampak masif kepada moralnya para remaja atau para anak bangsa. Itu akan meningkatkan kriminalitas dalam suatu negara. Itu harus menjadi perhatian kita juga ya. Kemudian runtuhnya otoritas pemerintah, seperti yang saya bilang tadi, ketika di dalam penyelenggara pemerintahan itu banyak hutangnya, itu akan dijajah oleh negara lain. Nah, itu akan menyengsarakan masyarakat Indonesia gitu ya. Kemudian selanjutnya dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kemungkinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, kemudian menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat. Nah itu seperti itu. Akhirnya publik itu semakin tidak percaya dengan demokrasi. Akhirnya ideologi selain demokrasi itu masuk, seperti khilafah ataupun komunisme dan lain-lain. Nah, itu tidak sesuai dengan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya dampak terhadap penegakan hukum, fungsi pemerintah mandul. Kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, seperti itu ya. Ini seperti yang tadi yang saya sampaikan, pemerintah itu ya sekedar ada gitu aja, tapi fungsinya itu tidak berjalan dengan baik. Itu dampaknya terhadap penegakan hukum. Nah, itulah dampak-dampak dari suatu korupsi. Makanya kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pemuda itu harus bisa memberantas korupsi ini, bisa dengan memahami pendidikan anti korupsi, ataupun kita
mengingatkan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga melaporkan dan mengkampanyekan seperti ini supaya korupsi semakin menurun